lagi di Setter Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Access. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan komponen apa yang perlu dipelajari di Microsoft Access. Untuk video ini kita akan membahas khusus untuk desain tabel form di Microsoft Access. Oke, langsung saja kita buka formnya. Pertama kita buat blank database dulu untuk kali ini saya akan mencoba membuat database dari mahasiswa. Jadi data mahasiswa mulai dari data nama, alamat, kemudian jenis kelamin. Saya akan mencoba membuat desain tabelnya dengan mengklik kanan tabel di sini. Terus ke desain tabel. Kita bisa menyimpan namanya dengan nama tabel biodata. Di sini juga yang sangat penting, kita harus mengenal tipe-tipe data di Microsoft Access ini. Di sini ada banyak tipe data yang bisa kita gunakan. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah text, currency atau number, kemudian date atau number ketika dia merupakan ID. Di sini kita menggunakan name sebagai primary key. Kita perlu mengenal dulu apa ini primary key. Primary key ini adalah data unik dari suatu kumpulan data. Jadi dalam satu tabel itu ada data yang membedakan antara data satu dengan data yang lain. Itu yang dijadikan sebagai primary key. Sehingga ketika misalkan ada inputan baru ke dalam, misalkan menyimpan data baru ke dalam database dan NIM-nya sama, itu akan secara otomatis ditolak oleh Microsoft Access-nya. Karena ketika dia diset sebagai primary key, datanya tidak bisa duplikat. Makanya di sini kita pakai name sebagai primary key. Kemudian selanjutnya adalah nama dan selanjutnya lagi adalah alamat. Sini teks. Selanjutnya jenis kelamin. Ingat ya, pada saat mengisi field name di sini itu tidak bisa menggunakan spasi. Kita menggunakan underscore supaya dia ada jaraknya. Ini untuk desain tabel dari biodata. Oke, setelah kita membuat sebuah tabel, selanjutnya kita tinggal membuat sebuah form. Jadi desain tabelnya sudah ada seperti ini. Sekarang kita tinggal membuat formnya untuk input data ke database ini. Kita close dulu. Kita bisa buat tabel dengan menekan atau klik ini create, terus di sini ada 3 pilihan. 3 pilihan, yaitu yang pertama form, yang kedua form design, yang ketiga itu adalah blank form. Kita bisa lihat di sini perbedaannya masing-masing dari ketiga model pembuatan form ini. Ketika kita menggunakan form yang pertama ini, maka kita akan secara otomatis atau secara langsung dibuatkan sebuah text box dan labelnya sesuai dengan tabel yang kita klik di sini. Misalkan saya tidak mengklik tabelnya, misalkan ini open, terus saya close ini. Ini kan terpencet ya. Seperti ini kan tidak tabelnya, maka form yang di sini hilang. Ketika ini saya buka, terus saya pilih satu tabel di sini, maka bisa menggunakan form yang ini. Kita klik, dia secara otomatis akan membuat 1, 2, 3, 4 text box, kemudian 4 label sesuai dengan field dari tabel yang ada di sini.
Nah, ini bisa kita ganti kalau fieldnya ini kan jenis kelamin pakai underscore, kalau kita ganti jadi jenis kelamin seperti ini. Kita desain form dulu supaya sesuai. Cara yang berikutnya itu kita bisa menggunakan yang namanya blank form. Kita simpan dulu ini dengan nama karena ini form, kita kasih masuk form biodata. Form biodata. Oke. Selanjutnya form biodata is invalid. Kita tidak bisa menggunakan kata form, berarti fm biodata. Oke. Selanjutnya kita pakai form design. Ini form design, dia akan sama seperti blank form seperti ini. Lihat blank form ini. Nah, ini juga kosong, jadi dua model kosongan. Kalau yang dua ini dia kosong, kosong. Oke. Selanjutnya kita tinggal masukkan text boxnya. Cara masukkannya ya kita cari di menu ribetnya, kita cari form design, terus cari control, cari text boxnya. Di versi sekarang enak karena langsung muncul labelnya. Kita tinggal lanjut sini jadi name, terus selanjutnya kita copy ke bawah. Oke, name, nama, alamat, terus jenis kelaminnya, jenis kelamin. Oke, selanjutnya kita sesuaikan posisinya, terus kita tambahkan button bawahnya. Kita button, untuk membuat button ada pilihan di sini. Kita bisa menggunakan gambar atau kita juga bisa menggunakan teks, tergantung kebutuhan. Dan sebenarnya ada command wizard, tapi saya jarang menggunakannya. Saya tinggal biasa next, terus pilih teks, terus saya tulis di sini simpan huruf besar. Finish. Nah, ini sudah ada dengan nama ini. Kita tinggal copy. Nah, terus ganti di sini jadi edit. Terus yang ini jadi hapus. Hapus. Terus di sini batal, terus sini keluar. Oke, tinggal atur posisinya ini ke kanan sini ini. Oke, ini juga ke kanan sini, terus batal pasang di sini, terus kita pasang di sini. Nah, selanjutnya kita tarik ini ke atas. Nah, ini adalah bentuk form. Nah, seperti ini. Untuk form kita bisa mendesainnya dan bisa mengotak-atik bentuknya dengan misalkan kita ini kan, misalkan ini di dalam sini kan ini adalah objek. Kalau ini button objek, ini juga text box objek. Kita tinggal klik objeknya, terus klik kanan, terus properti. Nah, properti ini akan muncul yang samping ini. Ini kita bisa rubah formatnya. Contohnya misalkan ini ketika saya form view ini, saya mau form ini pop up, jadi dia tidak nempel di sini. Kita tinggal desain view, klik di sini di form, terus di sini kan ada pilihannya dia form. Nah, kita cari order, terus pop upnya kita yes. Seperti ini. Terus kita coba lihat form view. Nah, ini dia akan terbang, dia akan modelnya pop up. Selanjutnya adalah kita bisa ini yang samping-samping ini kan tidak mengganggu pemandangan. Kita tinggal ganti dengan, kalau tidak salah namanya record selector. Kita cari record selector di sini. Nah, ini record selector kita no. Terus yang kiri tadi itu navigation button kita no juga. Nah, seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini.
Di sebuah form tentu kita butuh informasi. Misalkan saya mau menginput name, saya butuh informasi list name yang sudah saya input. Kita bisa menampilkan listnya dengan menggunakan controller, namanya adalah subform. Kita cari di sini di form design, terus control, kita cari subform. Ini kita buka sini, kita pasang. Untuk settingan sebuah subform ini kita bisa setting ke sebuah tabel atau query ataupun di subform yang sudah ada. Jadi kita bisa mengambil form yang sudah ada untuk masuk ke dalam sini. Sini kita akan mengambil dari tabel ya. Jadi kita menggunakan yang pertama, using existing table dan query. Di sini di wizard ini kita bisa memilih table, karena tabel sini masih satu, jadi di sini cuma ada satu pilihan. Selanjutnya yang ada di sebelah kiri ini adalah field table yang ada di dalam tabel biodata. Sedangkan yang kanan ini adalah yang mau kita tampilkan di subformnya. Jadi kita tinggal pilih semua ini, atau kita bisa langsung klik yang tanda panah kanan dua ini. Dia akan ke sebelah semua, terus kita finish. Secara otomatis kita dibuatkan sebuah subform seperti ini modelnya, dan isinya itu ada field yang tadi, cuman ini dia tipenya datasheet, jadi dia tidak seperti yang sini. Ini dia bukan datasheet. Seperti ini. Ketika kita form view, dia akan seperti ini. Ini kosong karena datanya masih kosong. Kita coba isi datanya dulu sementara pakai manual. Kita isi datanya adalah ini, terus namanya siapa, Jenggo, alamat Makassar, jenis kelamin laki. Seperti ini kita close. Secara otomatis di sini juga harusnya muncul Jenggo. Ini Jenggo muncul, name Jenggo Makassar laki-laki. Selanjutnya kita tinggal ubahin kan TB biodata subform, ini form 1, itu kan kurang menarik. Jadi kita tinggal menggantinya dengan, untuk mengganti form yang di sini kita bisa ganti captionnya sini jadi form biodata. Terus yang di bawah sini kita langsung bisa klik saja, terus ganti namanya jadi list nama list biodata mahasiswa. Oke, coba lihat, terus kita form view hasilnya seperti ini. Itu untuk mendesain sebuah form. Oke, mungkin sekian dulu untuk video ini. Kali ini kita akan lanjut di video selanjutnya mengenai bagaimana kita membuat objek yang ada di sini berfungsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.